Penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2020 menimbulkan masalah berkepanjangan. Apa yang seharusnya dilakukan otoritas terkait dan bagaimana idealnya PPDB ke depannya? Untuk membahasnya sudah bergabung pemerhati pendidikan Indra Karismiaji melalui sambungan Skype. Selamat pagi Mas Indra. Pagi, Mas Indra, apa saja poin-poin evaluasi Anda untuk pelaksanaan PPDB tahun ini? ya ini setiap tahun dari tahun 2017 sampai hari ini selalu saja orang tua ribut demo saat model penerimaan peserta didik barunya diubah sistemnya, dan biasanya berubahnya dari menggunakan nilai kemudian sekarang menggunakan yang lain kan gitu. Nah, di DKI ini adalah jarak, kemudian yang kedua adalah usia. Jadi ini bukan hal yang baru, di setiap daerah selalu ribut dan di Metro TV saya setiap tahun kan bahas tentang ini, cuma beda-beda aja daerah. Kebetulan tahun ini adalah DKI Jakarta yang sangat besar, tapi masyarakat harus tahu betul kalau tujuan dari kebijakan zonasi ini untuk pemerataan pendidikan. Jadi yang pertama, kalau kita melihat mutu pendidikan Indonesia itu adalah salah satu yang terburuk di dunia. Nah, kenapa demikian? Karena dalam sistem penerimaan peserta didik barunya, anak-anak pintar itu ngumpul di sekolah-sekolah yang dianggap favorit. Keluar dari itu dianggap anak-anak yang tidak pintar. Nah, repotnya dengan sekolah favorit ini, kinerja guru itu sulit diukur. Karena apapun yang dilakukan, hasilnya bagus kan, anak muda pintar kan gitu. Nah, jadi seakan-akan mereka nge-star kalau kita bicara lompat tinggi ya, itu seakan-akan udah yang paling tinggi di Indonesia. Tapi secara internasional itu pendek, rendah kan gitu. Jadi kita melihat nih anak-anak ini mutunya tinggi, tapi sebetulnya secara internasional tidak. Nah, untuk melakukan perubahan itu harus dipecah nih, harus kotak lagi, harus reshuffle nih isi sekolah-sekolah yang favorit ini. Ya kan, harusnya memang sekolah negeri nggak boleh diskriminatif seperti itu, harus melayani anak pintar, anak biasa aja, anak yang kurang, ya kan. Nah, dengan mulai dari nol lagi, ini kan prestasi dari nol, misalnya bisa kita atur lagi kan, mulai dari nol naiknya kan gitu. Nah, cara yang dipakai memang menggunakan zonasi. Jadi dengan demikian juga tujuannya akan membuka akses pada anak-anak yang selama ini tidak diterima di sekolah negeri karena nilai. Nah, biasanya yang nilainya rendah itu justru berasal dari anak-anak keluarga ekonomi menengah ke bawah. Kenapa? Karena mereka nggak punya akses ke buku, nggak punya akses ke bimbel, nggak punya akses ke guru les, gitu. Jadi sekarang ini kalau menurut saya, yang dilakukan pemerintah, terutama pemerintah DKI, suatu hal yang sangat positif. Dan kalau banyak orang tua mengatakan ini harus dibatalkan, berarti mereka menganggap anak-anak yang sekarang diterima di sekolah negeri tidak punya hak, padahal mereka semua punya hak yang sama kan begitu. Oke, jadi menurut Anda sistem yang digunakan ini sudah sesuai ya Mas Indra ya, termasuk ada penambahan usia khususnya untuk di DKI Jakarta begitu, karena kan selama ini kan kalau kita mengacu pada nilai itu bisa menerima semua, karena patokannya nilai, karena sudah ada jarak begitu. Nah, apakah memang usia ini masih perlu ditambahkan sebagai salah satu faktor untuk proses PPDB khususnya di DKI Jakarta? Nah, kita bicara usia itu masih dalam rentang usia anak sekolah. Nah, jadi juga sesuai dengan Permendikbudnya, itu sesuai dengan usia rentang sekolah. Nah, sekarang logikanya begini, ini data yang menarik. Data di PPS, ada 40% anak DKI Jakarta usia SMA yang tidak bersekolah. Bayangkan, 40% itu berarti kalau sekarang hitungannya 800.000, itu 300.000 lebih anak di DKI Jakarta yang tidak bersekolah. Dan mereka ini, bayangkan di DKI Jakarta dari tahun 2012, SMA, SMK itu udah gratis. Masih ada kartu Jakarta Pintar. Tapi kenapa ada 300.000 anak yang nggak sekolah?
Dan dari tahun 2017 ada 12.000 anak yang putus sekolah. Nah, sepertinya yang mereka ini tentunya berasal dari anak ekonomi menengah ke bawah. Kalau mereka tidak diterima di sekolah negeri, pasti mereka harus ke sekolah swasta yang berbayar. Bayangkan, anak orang miskin harus sekolah yang berbayar, anak orang kaya sekolahnya di sekolah gratis. Nah, sekolah gratis, tapi bimbelnya puluhan juta kan gitu. Ini kan mau dibenahi oleh Pemprov DKI. Jadi Pemprov DKI memberikan kesempatan untuk anak-anak yang putus sekolah, tidak bersekolah, sekarang dibuka aksesnya untuk bisa sekolah. Menurut saya itu salah satu hal yang positif kan Dan begitu. itu Karena bisa mereka menjadi anak-anak solusi kita ya, Mas juga loh. Indra, untuk anak-anak 40% tadi, bahwa solusi usia ini bisa menjadi salah satu langkah agar anak-anak yang 40% tadi Mas Indra katakan itu nantinya bisa masuk ke jenjang SMA. Betul. Dan itu baru SMA ya, saya belum bicara yang SMP yang ada 17%-an, ada SD yang 4%-an kan gitu. Jadi DKI ini kita melihatnya sekolahnya banyak, anggaran pendidikannya tinggi, tapi banyak anak yang nggak sekolah kan begitu. Nah, ini kan satu upaya kan gitu. Dan bahkan saya sendiri masih mendorong supaya ditambah lagi kuota anak-anak miskinnya kan gitu. Tapi pemerintah bagus lah, tetap memberikan kesempatan yang zonasinya tetap ada, prestasinya tetap ada. Jadi anak orang kaya pun masih bisa masuk ke sekolah negeri kan gitu. Kalau saya pribadi inginnya anak miskin nggak boleh ditolak lah kan gitu di sekolah negeri. Karena mereka nggak punya biaya, buat makan aja susah, apalagi buat masih biaya SPP lagi kan gitu. Dan mereka juga anak-anak kita juga kan yang punya hak yang sama. Harusnya kita-kita yang punya rezeki lebih nih kan gitu, memberikan kesempatan buat anak-anak kita juga untuk mendapatkan pendidikan yang gratis kan gitu. Biarkan anak-anak kita yang kita dari keluarga punya rezeki lebih, sekolahlah di sekolah swasta. Sekolah swasta juga bagus-bagus kok gitu. Baik, Kenapa harus secara memaksakan keseluruhan sekolah tapi negeri Mas sih? Indra, dari pelaksanaan PPDB tahun ini secara keseluruhan, apa yang harus diubah ataupun apa yang harus ditambah? Dari semua problem 2017, nah, itu karena kurangnya sosialisasi kan gitu. Harusnya jauh-jauh hari itu betul-betul dijelaskan sistemnya bagaimana, ya kan? Dan semua masyarakat paham gitu. Jadi harus gencar nih kan gitu. Tapi mungkin juga karena kemarin orang fokusnya ke COVID ya kan gitu. Jadi nggak memperhatikan kan gitu. Nah, kalau ini dijelaskan secara lebih detail, mungkin lebih jauh waktunya, mungkin bisa meredam ini. Tapi sebetulnya dari tahun ke tahun sama kok Mbak, tiap daerah begitu diubah, nilai nggak dipakai, pasti ribut. Gitu. Kebetulan 3 tahun yang lampau, sampai 3 tahun yang lampau, itu DKI masih pakai nilai, jadi masih melanggar Permendikbud sebetulnya kan gitu. Baru tahun ini nggak pakai nilai. Karena kebetulan juga nggak ada ujian nasional kan gitu. Oke. Jadi nggak Nah, bisa pakai sosialisasi nilai seperti juga. apa yang bisa dilakukan untuk perbaikan ke depannya Mas Indra agar unjuk rasa atau demo-demo untuk tahun-tahun ke depan ini tidak ada lagi? Banyak sih, kita bisa menggunakan media media massa, ya, TV, radio, koran, kemudian media sosial, kemudian Idealnya berapa lama sebelum PPDB-nya diberlakukan? menurut saya sih begitu Permendikbudnya keluar itu kan tahun 2019 ya kan. Kemudian pastinya pemerintah daerah akan menyusun juknisnya sendiri yang nggak usah lama-lama lah, mungkin 2-3 bulan setelah Permendikbudnya keluar, kemudian mulai sosialisasi setiap daerah dan pastinya tiap daerah kan punya tata cara sendiri kan gitu. Jadi misalnya kayak DKI yang digunakan adalah kelurahan dan kecamatan. Oke. Di daerah lain ada yang pakai Google Map, nggak? Jadi titik koordinat Google Map kan begitu. Baik, tapi yang jelas Jadi Anda ya percaya bahwa nggak semua usah proses maksa. PPDB tahun ini bisa memeratakan pendidikan Indonesia nantinya? Ya, ini harus ada perubahan besar supaya pendidikan kita maju dan harapan Baik. saya masyarakat bisa memahami ini dan tidak memaksakan kehendaknya. Baik, terima kasih Mas Indra Karismiaji, pemerhati pendidikan sudah bergabung di Metro Pagi Prime Time kali ini.